Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 488. Peri gila itu berkata sambil tersenyum masam. Tubuh fisik saya tidak dapat menembus larangan itu, dan pada akhirnya saya hanya bisa masuk dengan kesadaran ilahi. Untungnya, ketika saya baru saja masuk dan langsung berlari keluar. Jika tidak, saya akan terjebak di dalamnya dan menjadi jiwa yang jahat. Tanpa jiwa, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat berjalan. Sudah berapa tahun kau berada di api penyucian ini? Dev bertanya. Saya tidak ingat, seharusnya sudah bertahun-tahun. Peri gila abadi itu berpikir sejenak dan berkata. Lalu tahukah kau bagaimana api penyucian ini berasal? Saya menemukan bahwa orang-orang yang mati di sini semuanya adalah ras iblis, tetapi sekarang ini adalah wilayah ras binatang buas. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ini awalnya adalah wilayah ras iblis, tetapi iblis dari dua kota besar itu saling membunuh saat itu, dan akhirnya tewas di sini satu demi satu. Saya mendengar bahwa pada akhirnya, seorang kultivator iblis di puncak dewa abadi datang dari surga ketiga, menyelesaikan perselisihan, dan kemudian menyegel tempat pertempuran. Kemudian, setelah berlalunya waktu, perlahan-lahan dianeksasi dan dimigrasikan, dan tempat ini menjadi wilayah ras binatang buas. Penemuan api penyucian ini telah membawa banyak manfaat bagi seluruh kota Badak, dan banyak biksu binatang buas dari kota lain juga akan menghabiskan banyak uang untuk datang ke api penyucian. Meskipun ini adalah alam surgawi, alokasi sumber daya sangat tidak adil, dan para peri di tiga surga alam surgawi, bahkan jika Anda telah berkultivasi ke dispersi keabadian negeri peri, masih dianggap dihina, dan tidak ada yang mengakui bahwa Anda adalah abadi. Saya telah menjebak diri saya di api penyucian ini selama bertahun-tahun, berharap suatu hari saya akan bergegas keluar dari tiga surga dunia ini dan menjadi peri yang bermartabat. Seperti yang dikatakan peri gila abadi itu, matanya tanpa sadar menatap ke langit. Senior, berapa banyak tingkatan yang telah Anda capai di alam dispersi keabadian negeri peri sekarang? Dev bertanya. Dev sendiri ingin tahu. Sekarang dia memiliki kekuatan tingkat 9 transformasi alam abadi negeri peri. Seberapa baik dia bisa menghadapi orang-orang di alam dispersi keabadian, sehingga dia akan memiliki ide dalam benaknya. Jangan menunggu sampai dia bertemu orang yang kuat dan jangan sampai dia merasa dirugikan karena dia berpura-pura keren dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya sekarang telah mencapai puncak tingkat kedua alam dispersi keabadian negeri peri, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai tingkat ketiga. Ketika saya menerobos tingkat ketiga dispersi keabadian negeri peri, saya bisa pergi ke surga kedua. Kata peri gila. Hah? Apakah Anda hanya puncak dari tingkat kedua alam dispersi keabadian negeri peri? Dev merasa sedikit kecewa. Peri gila abadi itu terkejut, dan menatap Dev dengan marah dan berkata, Pala Lu Peyang. Apa yang kau ketahui, meskipun orang-orang abadi di alam surgawi tidak mengakuimu sebagai makhluk abadi, dewa, kau masih bisa dianggap sebagai dewa. Setiap langkah kultivasi mulai sekarang akan sangat sulit. Apakah menurutmu itu akan seperti kultivasi di alam bawah? Bagi sebagian pembudidaya, butuh waktu ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk mencapai tingkat kedua dari tingkat pertama alam dispersi keabadian negeri peri. Melihat peri gila abadi itu begitu emosi, Dev buru-buru meminta maaf. Senior, maaf, saya belum pernah menjadi biksu dispersi keabadian negeri peri, jadi saya tidak mengerti. Ketika Anda sampai di alam dispersi keabadian negeri peri, Anda akan tahu bahwa apakah itu konsumsi sumber daya atau kesulitan kultivasi, itu akan meningkat secara eksponensial. Peri gila abadi merasa jauh lebih nyaman saat melihat Dev meminta maaf. Senior, saya bertanya kepada Anda, apakah ada biksu alam dispersi keabadian negeri peri lebih dari tingkat 3 di dunia ini? Dev bertanya. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada, tetapi sangat jarang. Jika mencapai lebih dari tingkat 3 dispersi keabadian negeri peri, itu akan langsung menuju surga kedua. Lingkungan sumber daya surga kedua jauh lebih baik daripada surga pertama. Tapi ada juga yang tinggal di surga pertama. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang memiliki ikatan di hati mereka. Tetapi mereka yang berada di surga kedua dapat kembali ke surga pertama kapan saja. Jadi saya tidak dapat menjawab pasti pertanyaan Anda. Peri gila itu menjelaskan pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bingung. Dia mengira hanya ada biksu di bawah alam dispersi keabadian negeri peri tingkat 3 di surga pertama, dan dia pergi ke surga kedua ketika kekuatannya meningkat. Jika itu masalahnya,
Dengan kekuatannya saat ini, dia khawatir dia tidak dapat menyapu langit. Tepat setelah bertarung dengan peri gila, Dev merasa masih punya waktu luang, dan bukan tidak mungkin bertarung dengan tingkat 3 dispersi keabadian negeri peri. Terlebih lagi, Dev masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Binatang penelan langit dan unicorn api, serta Raja Iblis Awan Merah, ditambah berbagai artefak ajaib miliknya sendiri. Dev tidak takut bertemu dengan biksu tingkat 3 dispersi keabadian negeri peri. Kau tidak perlu berkecil hati. Kau baru saja mencapai alam transformasi keabadian, tetapi kau sebenarnya bisa mengalahkanku. Mungkin tidak ada orang dengan bakat seperti itu di seluruh alam surgawi tingkat pertama. Dan garis keturunan naga emasmu adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Garis keturunanmu 100 kali lebih kuat daripada garis keturunan manusia binatang. Peri gila abadi memandang Dev seperti itu, berpikir bahwa dia berkecil hati karena wilayahnya terlalu rendah, jadi dia membujuknya. Senior, hewan jenis apa Anda di ras binatang buas? Dev bertanya. Saya. Peri gila abadi itu terkejut sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya telah menjadi bentuk manusia selama bertahun-tahun, dan saya telah lama melupakan jenis binatang buas saya. Ketika Dev mendengar ini, dia tertawa diam-diam di dalam hatinya. Diperkirakan jenis binatang peri gila abadi ini bukanlah binatang buas yang berharga, tapi dia juga berani mengatakan bahwa yang lainnya adalah kucing dan anjing. Sebaiknya kau cepat menyerap roh jahat, aku di sini untuk melindungimu, kata peri gila abadi itu. Senior, apakah kau tidak masuk? Dev berkata dengan rasa ingin tahu. Peri gila abadi membawa dirinya masuk, tapi peri gila abadi ini tidak masuk. Ada yang tidak beres. Aku tidak akan pergi lagi. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa bertahan sama sekali. Peri gila abadi melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan melangkah mundur. Setelah melihat ini, Dev berhenti memperhatikannya, dan memejamkan mata sedikit, kemudian kesadaran ilahinya perlahan mendekati area di depannya. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam, Dev tidak berani masuk dengan tergesa-gesa. Saat kesadaran ilahi Dev perlahan masuk, wajahnya segera menjadi sangat serius, karena di daerah itu, Dev merasakan banyak roh jahat dengan roh jahat yang sangat kuat. Roh-roh jahat ini jelas lebih ganas daripada yang ada di luar, dan mereka sangat pendendam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dev tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa seringkali bahaya mewakili peluang. Sekarang dia baru saja menembus tingkat 9 transformasi alam abadi negeri peri. Jika dia bisa melangkah maju, dia bisa menjadi dispersi keabadian negeri peri, pengembara abadi. Inilah yang orang sebut sebagai keabadian sejati. Boom. 2R. Dev bergegas langsung menuju area itu, dan dalam sekejap, di area di depannya yang tampak seperti lautan darah, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit. Tubuh Dev langsung tenggelam oleh lautan darah, dan suara sedih terdengar di sekelilingnya, terdengar seperti dari neraka. Melihat Dev bergegas masuk tanpa ragu-ragu, peri gila abadi itu juga sangat kagum. Bocah, kau benar-benar punya nyali. Jika kau mati di dalamnya, jangan salahkan aku. Peri gila abadi itu bergumam dengan suara rendah. Segera, aura menakutkan menyebar kemana-mana, dan peri gila abadi itu terus mundur. Tapi segera, aura itu ditekan oleh cahaya keemasan, dan perlahan mulai kembali ke daerah itu. Ekspresi peri gila abadi menjadi sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Dev bahkan bisa menekan jiwa jahat yang begitu kuat. Bukankah ini terlalu keterlaluan, kan? Bahkan jika Dev adalah darah naga emas, bagaimanapun juga, wilayah Dev hanyalah transformasi alam abadi negeri peri. Peri gila abadi itu menatap daerah itu, dan pada saat yang sama Tuan Kota Miles juga memperhatikan dengan gugup melalui cermin perunggu. Pada saat ini, dia tidak menginginkan kematian Dev di api penyucian. Jika Dev keluar hidup-hidup, dia bisa menemukan cara untuk mendekati Dev dan bahkan memenangkan Dev untuk digunakan sendiri. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan putrinya untuk merayu Dev. Di daerah itu, roh-roh jahat yang mengerikan terus meletus, berdampak pada wilayah udara di sekitarnya. Merasakan roh jahat yang mengerikan, peri gila abadi itu juga terkejut. Dia tidak mengerti apakah Dev masih hidup di daerah itu. Dengan roh jahat seperti ini, peri gila abadi itu tahu bahwa dirinya takut dia tidak akan bisa bertahan walaupun sejenak. Ditemani oleh ledakan roh jahat yang mengerikan,
itu segera diliputi oleh ledakan cahaya keemasan, yang merupakan garis keturunan Dev. Pada saat ini, Dev dengan cepat menyerap roh-roh jahat itu. Jika diserap dengan cara itu, bukankah itu akan meledak dan mati? Miles sedikit mengerutkan kening, dan menyatukan kedua tangannya, meremas segenggam keringat karena Dev. Anda harus tahu bahwa roh-roh jahat di daerah itu sangat jahat. Jika seseorang tidak mengontrol dengan baik dan menyerap terlalu banyak roh jahat, itu akan mempengaruhi pikiran. Jika Dev akhirnya menjadi terobsesi dengan iblis karena dia menyerap terlalu banyak energi jahat, dia hanya akan menjadi mesin pembunuh. Maka tidak peduli seberapa bagus garis keturunan Dev, itu tidak akan berguna. Sekarang baik Perigila Abadi maupun Miles tidak dapat melihat situasi di daerah itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Mereka hanya bisa merasakan bahwa roh-roh jahat terus meletus, dan kemudian mereka ditekan oleh darah Dev. Situasi ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Ada 2 orang, Perigila Abadi dan Miles, satu di tempat kejadian dan yang lainnya melalui cermin tembaga, dan mereka mengamati dengan saksama selama 1 siang dan 1 malam. Boom! Blar! Dengan suara keras, tiba-tiba seluruh area meledak, dan nafas lautan darah di langit mulai perlahan menghilang. Dev berjalan keluar selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Dev secara pribadi terbungkus roh jahat, dan niat membunuh yang mengerikan terus muncul di tubuh Dev. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, Perigila itu ketakutan dan bersembunyi jauh. Dia takut Dev tiba-tiba menyerang dirinya sendiri. Tapi mata Dev jernih, dan dia menekan roh-roh jahat itu dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, dari tubuh Dev, cahaya keemasan membumbung ke langit, diiringi suara nyanyian naga. Niat membunuh pada tubuh Dev mulai mereda, dan roh-roh jahat yang terbungkus dalam tubuhnya perlahan menghilang. Melihat niat membunuh pada tubuh Dev mereda, Perigila itu baru berani mendekat perlahan. Melihat Perigila Abadi seperti itu, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior, maaf, saya membuat Anda takut." Brengsek. Sial, kau benar-benar membuatku takut. Melihat Dev benar-benar baik-baik saja, Perigila Abadi itu menarik napas panjang. Jika Dev benar-benar terpengaruh oleh roh jahat dan menyerang dirinya sendiri, Perigila Abadi itu tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Senior, tidakkah kau tahu bahwa ada tempat lain di api penyucian ini yang memiliki roh jahat yang lebih kuat? Dev bertanya. Oh. Tidak. Tidak ada lagi. Saya telah berada di sini selama ratusan tahun, sama sekali tidak ada. Perigila Abadi itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak berani membawa Dev bersamanya. Itu mengerikan. Jika Dev menjadi gila, dia akan menderita. Karena sudah tidak ada lagi, maka saya perlu memurnikan energi jahat di tubuh saya dan menyerapnya secara menyeluruh, jadi saya tidak akan menemani senior lagi. Dev mengeluarkan menara penindas iblis dan berencana memasuki menara penindas iblis untuk berlatih dan menyerap roh jahat sepenuhnya di tubuhnya. Meskipun Dev baik-baik saja sekarang, itu karena dia menekannya dengan darahnya sendiri. Apakah itu aman dan baik-baik saja? Perigila itu sangat penasaran saat melihatnya. Ini hanya menara kecil, apakah senior ingin masuk dan duduk? Dev bertanya. Apakah tidak masalah? Perigila Abadi itu sangat penasaran. Tentu saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Perigila Abadi itu langsung ke menara penindas iblis. Sepertinya tidak ada apapun di menara. Ini kosong. Apa bagusnya hal ini? Wajah Perigila Abadi itu bingung. Senior, kau hanya perlu berlatih di sini. Saat Anda keluar, Anda secara alami akan tahu apa yang baik. Setelah berbicara, Dev duduk bersila, membiarkan Perigila Abadi itu. Setelah melihat ini, Perigila itu hanya duduk dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, puluhan hari berlalu. Dev benar-benar menyerap roh-roh jahat itu, dan pada saat yang sama, kekuatannya mencapai puncak 9 transformasi alam abadi negeri peri, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke dispersi keabadian negeri peri. Saya tidak tahu apakah wilayah saya dapat meningkat begitu cepat setelah saya mencapai dispersi keabadian negeri peri? Dev berkata dengan sedikit emosi. Menara Anda bahkan tidak memiliki sumber daya atau keabadian di dalamnya,
Jadi itu membosankan untuk berlatih di sini. Melihat bahwa kultivasi Dev telah berakhir, peri gila itu mengeluh. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi meninggalkan menara penindas iblis bersama peri gila itu. Pada saat ini, Miles melihat peri gila abadi dan Dev pergi memasuki menara penindas iblis, tetapi setelah beberapa jam, mereka berdua keluar. Pada saat ini, peri gila abadi itu tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi dia bertanya, "Kita sudah keluar, dan tidak ada yang istimewa. Bukankah ini masih di hal yang sama?" Dev tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Senior, menurutmu sudah berapa lama kita berlatih di menara?" Peri gila abadi itu sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya kita melewati puluhan siang dan malam, kan?" Dev mengangguk, "Ya, kita memang berkultivasi selama belasan hari dan malam, tetapi hanya butuh beberapa jam di dunia luar." "Apa?" Peri gila itu terkejut. "Kau tidak bercanda? Apakah kau bercanda? Apakah menara Anda merupakan artefak waktu? Bisakah laju aliran waktu diubah?" 1 tahun di dunia luar setara dengan 100 tahun di dalam menara, kata Dev. Brengsek. Sial. Peri gila itu terkejut. "Apa maksudmu, jika aku berada di api penyucian selama ratusan tahun? Jika Anda menggunakan menara Anda, hanya butuh beberapa tahun?" "Itu benar." Dev mengangguk. "Sial, tidak heran kau masih sangat muda. Kau memiliki kekuatan dan harta karun seperti itu. Yang lain harus bekerja keras selama ribuan tahun, dan Anda hanya berlatih selama ratusan tahun. Kau sangat luar biasa." Peri gila abadi itu melihat menara penindas iblis di tangan Dev, matanya penuh rasa iri. "Senior, jika kau membutuhkannya, kau bisa memasuki menara ini untuk berlatih kapan saja. Bagaimanapun, kita berteman, dan Anda membawa saya untuk menemukan tempat yang bagus." Dev berkata sambil tersenyum. Membiarkan peri gila abadi itu. Ketika peri gila mendengar ini, dia langsung bersemangat, dan menarik Dev berlutut dan jatuh ke tanah. "Langit sudah di atas, tanah yang tebal turun, hari ini saya bersama." "Siapa namamu?" "Nama saya Dev Chen." Dev berkata dengan linglung. "Hari ini, Dev Chen dan saya adalah saudara dari orang tua yang berbeda. Kami diberkati dan menikmati kesulitan yang sama. Kami tidak meminta kelahiran yang sama di tahun dan bulan yang sama, tapi..." "Senior, oke, berhenti bicara." Dev buru-buru menarik peri gila abadi itu berdiri. Dev masih sangat muda, dan dia akan hidup seumuran dengan langit di masa depan. Peri gila abadi ini telah hidup selama bertahun-tahun. Dev tidak ingin mati pada hari yang sama dengan peri gila di tahun yang sama. "Kita bersaudara sekarang, siapa yang Anda sebut senior, aku hanya memiliki lebih banyak kehidupan. Mulai sekarang, kita akan sepadan seperti saudara." Setelah peri gila abadi selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya ke Dev dan berkata, "Kakak tertua." "Hah?" Dev tertegun sesaat, bagaimana dia menjadi kakak tertua? Peri gila abadi ini jauh lebih tua darinya. Jadi mengapa Dev menjadi kakak tertua? "Kita adalah saudara, bukan karena usia, tetapi karena kekuatan. Kau lebih kuat dariku, tentu saja kau adalah kakak tertua." Kakak tertua ada di atas, dan dia dipuja oleh adik laki-lakinya. Seperti yang dikatakan peri gila, dia berlutut kepada Dev. Dev buru-buru melangkah maju dan berhenti. "Senior, saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya." "Saudaraku, apakah kau tidak mau mengenaliku? Jika Anda tidak mengenali saya tidak akan bangun." Peri gila abadi itu berlutut di tanah dan berkata dengan serius. "Tidak, saya mengenali Anda, bangunlah dengan cepat." Dev tidak berdaya. "Kakak tertua." Peri gila itu berteriak. "Adik, cepat bangun." Dev hanya bisa memanggil adik. Baru kemudian peri gila abadi itu bangun dengan gembira. "Kakak, jika sesuatu terjadi di masa depan, bahkan jika kau memberitahuku, aku masih memiliki wajah di kota Badak. Jangan melihatku saat ini. Saya telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, tetapi ketika Anda menyebutkan nama peri gila abadi saya, tidak ada yang tidak mengetahuinya." "Oke, kalau begitu aku akan keluar dari sini dulu."
Dev mengangguk. Dan Miles, yang telah mengamati melalui cermin tembaga, juga terkesan dengan postur fleksibel dan lentur peri gila abadi itu. Orang ini benar-benar berlutut langsung ke Dev dan menjadi adik laki-lakinya. Dasar tak punya nyali. Hanya demi mendapatkan senjata ajaib seseorang, kau malah mengakuinya sebagai kakakmu. Miles mendengus dingin, lalu berteriak keras, "Ayo, bersiap-siap untuk berteleportasi, aku akan pergi ke api penyucian untuk menemui kakak tertuaku." Setelah melihat menara penindas iblis Dev itu, Miles tidak memikirkan bagaimana menerima Dev lagi. Dia hanya ingin Dev menerimanya sebagai adik laki-lakinya. Bahkan jika Anda dapat tinggal di menara selama 1 atau 2 tahun, itu akan dapat meningkatkan basis kultivasi Anda selama 100 tahun. Pada saat ini, di luar api penyucian, Tobiason, yang telah menunggu Dev, tampak sedikit cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Dev di api penyucian. Bagaimanapun, kekuatan Dev hanya transformasi alam abadi negeri peri, dan dia telah berada di dalamnya begitu lama. Saat Tobiason sedang menunggu dengan cemas, tiba-tiba cahaya putih muncul di area di depan api penyucian. Kemudian Miles bersama lebih dari selusin penjaga dalam cahaya putih muncul. Setelah melihat ini, para penjaga api penyucian, serta saudara perempuan tertua dari staf, berlari satu demi satu dan berlutut di depan Miles. "Saya tidak tahu Tuan Kota ada di sini, bawahan pantas mati." Kakak perempuan tertua dari staf itu gemetar dan berkata, "Selama bertahun-tahun, penguasa kota belum datang ke sini. Bagaimanapun, itu terlalu jauh dari rumah penguasa kota. Meskipun ada formasi teleportasi, dibutuhkan banyak sumber daya, sehingga Miles jarang datang." Kedatangan hari ini yang tiba-tiba membuat banyak orang di sini gemetar, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Tobiason melihat Miles, dia juga sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang tiba-tiba dilakukan oleh penguasa kota. Apakah orang yang mencoba api penyucian sudah keluar? Miles bertanya pada anggota staf. Setelah mendengarkan kata-kata Miles, Tobiason tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan hatinya sangat tegang. Dia tidak mengerti. Bagaimana Miles tahu bahwa ada orang di api penyucian? Mungkinkah Dev membuat keributan di api penyucian dan membuat khawatir penguasa kota? Jadi dia membawa orang-orangnya ke sini? Tobiason yang tidak jauh, sedikit gemetar. Jika Tuan Kota benar-benar ada di sini untuk menangkap Dev, kekuatan mereka berdua tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. "Tuan Kota, orang yang masuk ke api penyucian belum keluar." Kakak perempuan tertua dari staf berkata. "Oh. Oke." Miles mengangguk, lalu membawa orang itu ke samping untuk menunggu. Dia sedang menunggu Dev muncul, tetapi Tobiason panik, jadi dia diam-diam datang ke pintu masuk, berharap Dev akan segera keluar, dan kemudian membawanya pergi secara diam-diam, agar tidak membiarkan Miles dan orang-orangnya mengetahuinya. Saat Tobiason menunggu dengan cemas, sosok peri gila abadi dan Dev muncul. Dua orang keluar dari api penyucian dan terbang lurus ke bawah di pintu masuk. Melihat tangga yang mengarah ke langit, jika Anda masih harus berjalan turun saat keluar, diperkirakan Dev akan jatuh pingsan. Menantu yang berbudi luhur. Melihat Dev muncul, Tobiason buru-buru menyambutnya. "Ayah mertua, mengapa kau masih menungguku di sini?" Dev sedikit terkejut saat melihat ini. "Aku takut terjadi kecelakaan, jadi aku khawatir, jadi aku memutuskan untuk menunggumu." Setelah berbicara, Tobiason melihat peri gila abadi di samping dan berkata, "Siapa rekan Taois ini?" "Ini adik laki-lakiku, peri gila." Dev berkata dengan santai. "What? Peri gila abadi?" Tobiason tercengang sejenak, dan menatap peri gila itu dengan tak percaya. "Apakah kau senior peri gila abadi yang memasuki api penyucian ratusan tahun yang lalu dan tidak pernah keluar?" Peri gila itu mengangguk dan berkata, "Paman, jangan panggil aku senior. Dev adalah kakak tertuaku. Karena kau adalah ayah mertuanya, aku akan memanggilmu paman." "Tidak, senior peri gila abadi, tapi..." "Ayah mertua? Karena dia ingin memanggil Anda paman, biarkan dia memanggil seperti itu, jangan menolak." Sebelum Tobiason selesai berbicara, Dev buru-buru menyela Tobiason. Dengan karakter peri gila abadi ini, jika Tobiason menolak, diperkirakan dia akan bersujud di sini lagi. "Baiklah." Tobiason mengangguk, lalu berkata kepada Dev,
Menantu, ayo cepat pergi, jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. What? Ayah mertua, apakah sesuatu terjadi? Dev terkejut. Mengapa Tobiason panik tentang dirinya untuk cepat pergi begitu dia keluar? Jangan tanya, ayo pergi dari sini bersamaku dulu. Setelah Tobiason selesai berbicara, dia hendak membawa Dev menjauh dari satu sisi, bukan dari pintu utama masuk depan. Tapi saat mereka hendak pergi, kakak perempuan tertua dari staf menemukan mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Jika kalian tidak menggunakan pintu masuk utama, mengapa kalian ingin menyelinap pergi? Apakah kalian mencuri sesuatu? Kemarilah dan biarkan aku memeriksanya. Kakak perempuan tertua dari staf berteriak pada Dev dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Tobiason mengerutkan kening. Ini merepotkan dan mereka tidak bisa pergi secara diam-diam. Tetapi melihat Miles tidak datang, Tobiason buru-buru melangkah maju dan berkata, kakak perempuan tertua, kami tidak mencuri apapun. Kami hanya ingin pergi secepatnya karena ada yang tidak beres di rumah. Setelah mengatakan itu, Tobiason mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada kakak perempuan tertua dari staf. Setelah melihat ini, kakak perempuan tertua dari staf tiba-tiba menatap dan berkata, Palalu. Apa yang kau lakukan? Menyuap saya? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya berhati nurani bersih dan tidak akan menerima suap Anda. Kalian semua segera datang dan biarkan aku memeriksanya. Saya pikir kalian pasti telah mencuri sesuatu. Siapa yang kau katakan mencuri barang? Apakah Anda memiliki barang yang layak dicuri di sini? Dev memandang kakak perempuan staf itu, merasa marah di dalam hatinya. Bukankah wanita ini hanya penjual tiket? Tapi bertindak seperti kader partai, bajingan. Tutup mulutmu yang bau. Berani mengatakan bahwa kakak tertuaku mencuri barang. Apakah Anda sudah bosan hidup? Setelah melihat ini, peri gila abadi itu melangkah maju dan menunjuk ke kakak perempuan staf dan berteriak. Kakak perempuan tertua dari staf itu tidak takut pada apapun. Setelah melihat peri gila abadi itu, dia langsung bertanya, bagaimana kau bisa masuk? Mengapa saya tidak ingat kapan Anda memasuki api penyucian? Katakan, apakah kau menyelinap masuk dan tidak membeli tiket? Berikan uangnya sekarang, atau aku akan menangkapmu. Ketika peri gila abadi memasuki api penyucian, saudara perempuan tertua dari staf belum bekerja di sini, jadi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Brengsek. Sial. Sejak kapan aku harus menghabiskan uang ketika aku memasuki api penyucian, aku masuk secara gratis. Peri gila abadi memang memasuki api penyucian secara gratis pada saat itu. Hanya saja kakak perempuan tertua staf tidak tahu, mengira peri gila abadi itu telah menyelinap masuk. Embahmu. Jangan membual. Butuh uang untuk bisa memasuki api penyucian. Itu perintah tuan kota kami. Jika Anda tidak membayarnya sekarang, jangan salahkan saya. Kakak perempuan tertua dari staf akan melakukannya. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitar api penyucian juga mengepung satu demi satu, mengira Dev dan yang lainnya membuat masalah. Saat pedang kedua belah pihak berderak di ambang pertarungan, Miles bergegas dengan orang-orangnya. Hentikan, hentikan semuanya untukku. Miles berteriak dan berlari. Tuan kota, orang-orang ini menyelinap masuk dan saya meminta mereka untuk memberikan uangnya, tapi mereka menolaknya. Kakak perempuan tertua dari staf mengeluh kepada Miles. Pergi dari sini. Miles dengan santai menarik staf kakak perempuan ke samping, dan kemudian menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, kakak tertua, kau keluar. Aku membawa orang-orang untuk menyambutmu. Dev memandang Miles dengan ekspresi bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Miles. Mengapa orang ini datang dan memanggilnya kakak tertua? Tobiason juga linglung. Orang di depannya adalah penguasa kota Badak. Mengapa dia mengikuti Dev dan memanggil kakak tertuanya? Apakah Anda mengakui orang yang salah? Menunjuk ke kakak perempuan staf dan berteriak. Peri gila abadi itu memandang pengganggu itu dan berkata, Nyu tua, apa maksudmu? Mau merampok kakak laki-laki tertua saya? Pala lucok. Hei peri gila, siapa yang merampokmu? Kau bisa menjadikannya kakak tertua.
Tentu saja aku juga bisa. Setelah Miles selesai berbicara, dia menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Kakak, namaku Miles Niu, dan aku adalah penguasa kota Badak." Ketika Dev mendengar bahwa orang itu adalah penguasa kota, Dev segera menjadi hormat. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Eliza, mereka tetap tidak bisa masuk ke kota Badak. Orang di depannya adalah ayah Eliza dan Miles Niu. "Ternyata Anda adalah penguasa kota? Aku tidak sopan dan tidak sopan." Dev buru-buru menyambutnya. "Kakak, panggil saja aku Miles." Miles memiliki sikap rendah hati. "Saya telah menyiapkan perjamuan di rumah. Karena kakak laki-laki tertua telah bekerja keras di dalam api penyucian, saya berharap kakak tertua bisa datang dan beristirahat dengan baik." "Ini. Apakah ini benar?" Dev memandang Tobiason bingung. Bagaimanapun, Tobiason akrab dengan tempat ini, dan dia juga tahu seperti apa karakternya saat menghadapi penguasa kota. Dev tidak tahu banyak tentang Miles. "Karena tuan kota mengundang dengan hangat, ayo pergi." Tobiason berkata. Mampu membangun hubungan yang baik dengan penguasa kota adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana bisa dilewatkan? "Oke, pimpin jalan di depan." Dev mengangguk. Bersambung ke episode 489. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.